Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak tiang listrik di Merauke. Honor belum dibayar selama 2 bulan, ratusan nakes berunjuk rasa di RSUD Merauke. Jelang Natal, penjualan pernak-pernik Natal marak di Timika. Minibus ini menabrak tiang listrik di depan markas Kodim 1707 Jalan Raya Mandala, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kecelakaan terjadi Selasa kemarin. Pengendara Rudi mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi, namun karena diduga mengantuk, ia kehilangan kendali, sehingga mobil keluar jalur lalu menabrak tiang listrik serta tanaman dan hiasan Natal di pinggir jalan. Mobil dalam kondisi hancur pada bagian depan dan langsung dievakuasi ke kantor polisi. Kemarin jam berapa ngambilnya Mas mobilnya di rental ini? Kemarin jam 8. Jam 8 ya. Nah ini tadi dari pengakuannya kenapa? Memang ngantuk apa gimana? Ngantuk katanya karena pagi-pagi dia habis antar keluarganya. Beruntung pengemudi kendaraan yang merupakan pegawai sebuah bank selamat dalam kecelakaan ini, namun ia mengalami luka lecet di bagian tangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat Selasa kemarin berunjuk rasa di depan ruang IGD RSUD Merauke menuntut pembayaran gaji dan honor yang selama 2 bulan terakhir tidak dibayarkan. Padahal mereka hendak merayakan Natal. Sebagai bentuk kekesalan, para tenaga medis ini menutup ruang IGD dan tidak akan membukanya jika gaji dan honor mereka tidak dibayar. Honor dibayar sampai dengan jam berapa? Jam 12 siang ini kalau tidak bayar, minta maaf, saya penanggung jawab IGD saya tutup, akses masuk. Jadi saya minta untuk ada dari manajemen hadir kemari untuk mempertanggungjawabkan hal-hal ini. Pihak rumah sakit mengaku gaji dan honor mereka sudah diajukan sejak tanggal 7 Desember lalu, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Kami bekerja seperti saudara-saudari, teman sejawat semua, nakes semua, dan saya tidak melupakan teman-teman semua punya hak. Ya, teman-teman di keuangan, kami di manajemen sudah kami ajukan semua hak tersebut. Ya, hak tersebut sudah saya ajukan. Kalau teman-teman tidak percaya bisa cek di BPKD. Sebelum tanggal 7 Desember sudah naik. Gaji honor sudah dipinbook. Kalau ada masalah, saya kurang tahu masalahnya di mana. Akibat unjuk rasa ini, pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Warga Merauke yang akan berobat dan sakit terpaksa hanya menunggu dan menonton demo para nakes. Setelah melakukan perundingan, manajemen RSUD Merauke berjanji honor nakes akan dibayar dalam waktu dekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kawasan Pelabuhan Laut Yosudarso Merauke Selasa kemarin dipadati warga yang ingin akan berangkat dengan kapal Pelni untuk bernatalan bersama keluarga di kampung halaman. Sejak sepekan, arus mudik di Pelabuhan Yosudarso sudah mulai terlihat. Ribuan warga berbondong-bondong menaiki kapal hendak menuju Tual, Maluku Tenggara, Saum Laki, dan Ambon. Mereka rela antre berjam-jam karena khawatir tidak mendapatkan tiket kapal. Bahkan di antara mereka ada yang semalaman menunggu di pelabuhan. Dan
Terus ini mau berangkat kemana nih Pak? Oke, Tual Pak. Ketua, dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka liburan Natal sekalian tahun baru. Oh, ada berapa banyak di sana Pak? Mau berangkat Kami ini? sekitar 25 orang. 25 orang Pak ya? Nah rencana baliknya kapan Pak? Rencana tanggal 4 Tanggal 4 Januari ya? Januari. Ini mau berangkat Pak Ronald? Iya. Mau berangkat kemana Pak Ronald? Oke, Tual. Mau ke Tual dalam rangka Pak? Mau kunjungi keluarga. Oh, Iya. Natal ya? Dalam rangka Natal ya. Rencana berapa lama di sana Pak Ronald? Baliknya 2 minggu. Oh, menggunakan kapal apa ini Pak? Kapal Leuser. Leuser Pak ya? Iya. Jumlah penumpang yang mudik Natal dan Tahun Baru Selasa kemarin berjumlah 1.600 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bapak Ibu, makanya jangan... Warga Mimika menyerbu pasar pangan murah yang dibuka Pemda Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika. Warga berebut membeli kebutuhan pokok, seperti telur ayam yang harganya jauh lebih murah dibanding di pasar umum. Telur ayam di pasar murah dijual Rp50.000 per rak, sementara di pasar umum harganya berkisar Rp75.000 per rak. Pasar pangan murah yang dibuka pukul 9 pagi sudah dipadati warga, hingga panitia harus bekerja keras menertibkan warga. Namun himbauan rupanya tidak digubris karena warga khawatir tidak kebagian telur ayam dan bahan pokok lainnya. Warga yang membeli barang di pasar pangan murah dibatasi. Telur ayam misalnya setiap orang hanya dijatah 2 rak dan beras 10 kg. Ibu, dari jam berapa antre? Dari jam berapa antre? Baru kali sebenarnya, tapi sini kan begitu sudah hancur. Karena yang baru datang mereka masuk duluan, sedangkan kami dari balik lagi. Yang di depan ini dulu, yang di depan ini. Aturannya tadi bilang 20 orang duluan masuk, tapi ternyata tidak jadi hancur begini. Tapi antri. Mau ambil 2 saja, 3 jam, ambil 2 saja. Lama sekali yang di depan. Pemkab Mimika berharap pasar pangan murah ini bisa membantu kebutuhan warga untuk merayakan Natal. Jadi telur ini memang kami maupun teman-teman komunitas petelur ini kami kewalahan cari telur. Karena minatnya itu sangat tinggi. Kita bawa 500 itu belum sampai 30 menit sudah habis. Cukup. Makanya hari ini saya siapkan 1.000 rak untuk hari ini. Terus besok 1.000 rak. Karena memang minatnya cukup tinggi untuk telur. Kalau 2 berarti itu sudah 100. Jadi 1 rak 50. Ini kan untuk hari raya Natal. Dan pasar murah ini kan saya sudah mulai dari tanggal 2. Mulai dari Omeneme, SP1, SP3, Mapurujaya. Ini puncaknya terakhir 2 hari. Dan dijual di bawah harga, sangat jauh sekali. Untuk menahan gejolak harga, Pemkab Mimika menggandeng sejumlah pengusaha telur ayam di Mimika, peternak ayam potong dan bulog. Berbagai bahan pokok yang dijual di pasar pangan murah, diantaranya telur ayam, beras, minyak goreng curah, gula, susu, dan bumbu-bumbu masakan, serta umbi-umbian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Natal tinggal beberapa hari lagi. Dan kesempatan ini dimanfaatkan para pedagang pernak-pernik di Timika untuk mengais rejeki. Kali ini mereka berharap Natal lebih meriah dibanding tahun lalu karena pandemi perlahan mulai berakhir. Beberapa pedagang yang kami temui mengaku mendapat keuntungan lumayan besar dari penjualan pernak-pernik, lampu, dan khususnya pohon Natal. Pohon Natal yang tingginya sekitar 2 meter ini misalnya dijual seharga Rp2.500.000. Menurut pedagang, minat pembeli hingga saat ini cukup tinggi. Yang paling mahal itu yang 8 feet-nya, penjualnya di sini kita jual 2.500.000. Itu berapa meter kira-kira? Sekitar 2 meter lebih, hampir 2,5 meter di Jakarta. Ya. Per hari bisa mencapai berapa? Tergantung juga orang belanja. Iya, kalau ramenya juga ya mungkin bisa kita dapat 5 juta ke atas lah satu hari. Kalau sesungguhnya yang mungkin di bawah 3 juta. Tergantung orang belanja ya. Kalau pembelinya juga lumayan ya pendapatan juga satu hari ya lumayan. Yang permulaan yang kecil-kecil yang penjualan 335, 50, dan 65 yang bola-bola yang main dengan pohon. Itu ada yang paling.
Kalau yang agak yang mahal ya sudah yang Natal ini. Agak mencapainya, tergantung dari juga ukurannya. Kalau ukurannya tinggi ya pegangan juga di atas. Pernak-pernik Natal ini didatangkan dari luar Timika, seperti Jakarta dan Surabaya, sehingga harga memang relatif lebih mahal. Kendati demikian, tidak menyurutkan minat warga untuk membeli, karena tahun ini mereka ingin merayakan Natal dengan meriah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tidak hanya pernak-pernik Natal, petasan juga mulai marak dijual di pinggiran jalan Timika. Para pedagang ini memang mendapatkan izin menjual petasan dari kepolisian, namun hanya kembang api atau petasan yang meletus di udara. Namun sebagian lagi yang berukuran besar dilarang karena bisa mengganggu kenyamanan warga. Para pedagang menjual kembang api dengan bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp350.000. Pedagang mengaku omset penjualan petasan dan kembang api per hari rata-rata sekitar Rp200.000 karena pembeli masih sepi. Rata-ratanya baru sekitar 200-an. Untuk satu hari? Ya. Kalau kembang api Bu datangkan dari mana? Dari Surabaya. Untuk satu kembang api itu berapa biasanya dijual? Normalnya yang ini sebenarnya 100. Itu berapa tembakan? 5. Itu 100 isinya berapa? Maksudnya? 4. Oh, 4. Harganya tidak istilahnya variasi. Maksudnya kalau yang melihat di bawah, kalau yang satu partnya kira 100 Pak. Rekomendasi sudah kita ada beberapa agen yang kita izinkan untuk melakukan distribusi ataupun penjualan. Cuman pada kesempatan ini saya harapkan untuk seluruh lapisan khususnya yang bergerak di usaha itu, ya untuk bagaimana sama-sama kita menjaga perayaan Hari Raya Natal ini jangan sampai terganggu. Ya sebetulnya untuk kembang api ini lebih difokuskan dalam hal perayaan pergantian tahun kan gitu. Ya mungkin dalam suasana Natal ini khususnya juga sudah banyak yang melaksanakan kegiatan ibadah. Ya saya harapkan kita sama-sama jaga toleransi. Ya jangan sampai pada saat pelaksanaan ibadah ada yang membunyikan kembang api, itu saya rasa tidak bijak. Ya. Peran orang tua juga kami sangat harapkan untuk sama-sama kita bisa mengawasi anak-anak kita sehingga perayaan kegiatan Natal ini bisa berjalan dengan hikmat khususnya. Ya dari kita hanya ada ukuran-ukuran tertentu saja yang kita rekomendasikan untuk dijual. Dan nanti dalam pelaksanaannya pun kita akan melakukan pengecekan langsung di lapangan yang tidak sesuai, tetap kita akan tertibkan. Tahun ini masyarakat diizinkan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, namun diharapkan tetap waspada kendati COVID-19 cenderung menurun. Selain itu, Polres Mimika menghimbau warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di malam pergantian tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pertamina membentuk tim satuan tugas Satgas Natal dan Tahun Baru untuk memantau dan mengendalikan penyaluran bahan bakar minyak, BBM, dan LPG. Satgas mulai bekerja 15 Desember hingga 8 Januari 2023 dan Pertamina memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM aman untuk 19 hari ke depan. Pertamina meminta warga tidak perlu khawatir. Untuk stok BBM rata-rata sangat aman ya untuk di wilayah kita. Itu kalau kami rata-rata di kisaran 15 hari ke atas gitu ya. Oh ya, malah 19 ya, per hari ini 19 hari ke atas. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian untuk kuota JBT dan JBKP ini kan sering ditanyain juga, ini gimana Pak kuota subsidi kita, puji Tuhan ya untuk di wilayah kita ini masih terkendali dan masih kalau saja kita tidak jor-joran dan tidak disalahgunakan, nanti artinya kita tetap monitor secara ketat, itu harusnya sampai dengan akhir tahun tidak ada masalah. Pak, stok BBM kenaikan dibandingkan tahun lalu berapa? Ada peningkatan? Kalau secara stok sebenarnya kita sih memang biasa beroperasi seperti ini gitu ya. Artinya 19 hari ini udah kondisi yang baik banget gitu ya. Tapi khusus untuk Satgas ini kami monitornya lebih ketat
Kemudian juga kami lakukan upaya-upaya percepatan perjalanan tanker. Bongkar muat tanker pun kita percepat sehingga harapannya jangan sampai putus dulu baru kemudian minyak datang gitu ya. Pertamina memperkirakan konsumsi energi akan naik sekitar 30% karena peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan sesudah perayaan Natal serta Tahun Baru. Dibanding tahun lalu, konsumsi Pertalite dan Pertamax di tahun ini naik sekitar 7% dan solar sekitar 17%. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik karena pada tahun tersebut akan digelar secara serentak pemilu legislatif, presiden, gubernur, dan bupati. TNI sebagai salah satu kekuatan politik memegang peranan penting di tahun politik yang berpotensi menimbulkan gejolak. Sebagai institusi netral, TNI diharapkan bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung. Brigjen Reza Pahlevi dan Rem 174 Merauke mengatakan ia akan menindak tegas prajurit yang terjun ke politik dan ikut menjadi tim sukses salah satu pihak. Dia sudah kegiatan keluar untuk misalnya menjadi caleg, dia sudah selesai prosesnya. Ya, kalau yang sekarang kita nggak ada sampai saat ini, silakan bisa dibuktikan. Kita harus netral, ya, tidak berpihak. Kita adalah berpolitik, kita politik negara. Apa yang menjadikan keputusan politik negara yang nantinya ya terpilih misalnya, itu kita sudah harus ya, kita sesuaikan dengan politik negara, kita harus dukung. Kalau seandainya ada jenderal, seperti apa nanti ada sanksinya? Ya sanksinya yang jelas yang nanti sesuai dengan kita ada aturan ketentuan kita yang perubahan ya. Kalau sanksi yang sekarang sampai saat ini karena memang kita tidak ada bukti, ya belum kita berikan sanksi. Yang jelas kalau ada sanksi pasti yang seberat-beratnya karena memang kita harus netral. Dan Rem mengingatkan prajurit agar aktif berpegang pada aturan yang berlaku dan hanya bertugas menciptakan keamanan dan membackup kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Apel gabungan kesiapsiagaan latihan penanggulangan bencana alam belum lama digelar di lapangan Trisila, Lantamal 10, Jayapura, Kota Jayapura. Apel gabungan merupakan uji kemampuan dan keterampilan sebagai standar operasional prosedur atau SOP bersama dalam menanggulangi bencana. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigadir Jenderal Marinir Ferianto Marpaung berharap dengan adanya pembekalan dan gladi resik ini, penanggulangan bencana alam akan terorganisasi dengan baik, optimal, dan efektif. Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya integrasi yang kuat ya antara stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Ya, melalui kegiatan ini, stakeholder yang terlibat ini kita saling kenal ini. Di sini ada juga bagian komunikasi, teman-teman dari RAPI, dari OLARI, kemudian juga dari Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, ya, kemudian teman-teman dari Polresta Jayapura, dari Polairut, kemudian dari Kodam 17, termasuk juga dari Basarnas, kemudian teman-teman dari PDAM, ya, semuanya kita berkolaborasi, ya, kita saling dari kegiatan ini kita saling kenal dan tercipta komunikasi, koordinasi. Harapan kita apel gelar ini kita laksanakan secara periodik setiap 3 bulan, ya. Ini merupakan salah satu tindakan mitigasi, ya, mitigasi kita bagaimana kesiapan kita, ya, kesiapan kita baik material, personil, kemudian peralatan komunikasi dan sarana prasarana yang lain. Dalam apel gabungan juga digelar latihan penanggulangan bencana alam agar peserta bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. Semua stakeholder pasti mempunyai SOP protap berkaitan dengan penanganan bencana. Nah, oleh sebab itu hari ini kita ada di tempat ini untuk melakukan gelar apel kesiapsiagaan kita. Kita tahu bahwa Provinsi Papua 65% itu bencana hidrometeorologi, cuaca, iklim. Nah, oleh sebab itu kolaborasi, komunikasi, terus sinergitas antara semua stakeholder ini menjadi satu kekuatan untuk kita. Kegiatan ini membawa makna seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Komandan Lantamal 10 bahwa ini harus dilakukan setiap periode. Nah, ini supaya bagaimana? Artinya kita harus siap begitu. Kita harus siap selalu.
Kalau kita tidak siap personilnya, bagaimana kita mau membantu korban? Nah ini yang perlu kita lihat secara bersama. Usai apel bersama, peserta melakukan simulasi penanganan bencana alam. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.